Kelas 2, tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 4, 5, dan 6. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ustazah Dian. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat. Nah, agar pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Bermain di rumah teman. Kali ini di video ini masih sama, yaitu bermain di rumah teman, tapi pembelajaran 4 sampai 6. Yang pertama yang kita pelajari yaitu sifat benda gas. Yang kedua, menirukan gerakan angin. Yang ketiga, soal cerita perkalian. Yang keempat, aturan dalam bermain. Yang kelima, gerak menarik dan mendorong. Yang keenam, kegunaan benda. Langsung saja ya. Yang pertama yaitu benda gas. Apakah itu benda gas? Ada yang masih ingat kalian? Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Benda gas memiliki ciri yaitu tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Nah, adapun contoh dari benda gas yaitu udara, angin, asap, gas LPG, gasnya loh ya, bukan tabung LPG-nya, tapi gas yang di dalamnya. Kemudian aroma makanan dan parfum. Ada pun contoh gambarnya. Nah, itu angin. Angin adalah udara yang bergerak. Kita tidak bisa melihatnya, tapi bisa merasakannya. Kita kipas-kipas, ada anginnya sehingga sejuk. Terus ada gambarnya lagi. Nah, asap itu pengecualian. Bisa kita lihat kalau asapnya tebal ya. Kemudian itu ada gambar tabung gas, tapi yang benda gasnya itu gas yang ada di dalam tabung LPG-nya itu. Dan yang terakhir ada gambar balon. Bukan balonnya loh ya, tapi udara di dalam balon. Adapun sifat dari benda gas yang pertama yaitu bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Artinya apa? Jika benda gas dimasukkan ke dalam balon, maka bentuknya akan seperti balon. Dimasukkan ke kantong kresek seperti kantong kresek. Yang kedua, benda gas menempati ruang dan memiliki massa. Saat kita meniupkan balon, kita memasukkan udara ke dalam balon. Akibat tiupan itu, balon menjadi mengembang. Hal ini berarti benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Selain itu, semakin banyak udara atau gas yang mengisi suatu ruangan, maka massanya semakin berat. Massa itu sama dengan berat ya. Yang ketiga, benda gas menekan ke segala arah. Udara yang kita tiup pada balon menyebabkan balon akan mengeras, kulitnya itu mengeras. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa udara menekan ke segala arah. Tugas kalian di rumah, ayo wis menirukan gerakan angin. Nah, tadi angin kan termasuk udara yang bergerak. Contoh dari benda gas yang pertama yaitu menirukan gerakan angin sepoi-sepoi. Gerakan angin sepoi-sepoi itu seperti apa ya? Gerakan angin yang lemah lembut, halus. Nah, adapun contoh menirukan gerakan angin sepoi-sepoi yaitu seperti badan condong ke depan, ke kanan dan ke kiri, perlahan-lahan kedua tangan lurus ke bawah, diayunkan seperti itu ya. Bisa kalian baca di buku kalian. Ada 3 gerakan. Kemudian gerakan menirukan angin ribut. Angin ribut. Kalau sepoi-sepoi lembut, kalau angin ribut seperti angin topan itu kencang ya tiupannya. Nah,
Seperti itu gambarnya, bisa kalian lihat. Badannya diputar-putar, tangannya diputar, seperti itu ya. Ada di buku kalian, jangan lupa dibaca. Selanjutnya kita belajar tentang perkalian. Tapi yang kita pelajari di sini yaitu tentang soal cerita. Nah, ada pun contohnya, selesai latihan menari, Putri dan 5 temannya pergi ke toko untuk membeli es krim. Masing-masing anak membeli 3 es krim. Berapa jumlah semua es krim yang dibeli Putri dan teman-temannya? Nah, ada pun cara menyelesaikan soal cerita seperti ini yaitu dengan ditulis, diketahui, ditanya dan dijawab. Contohnya seperti ini penyelesaiannya. Ditulis diketahuinya dulu. Yang pertama, Putri dan 5 temannya membeli es krim. Putri dan 5 temannya. Berarti Putri ditambah 5 temannya menjadi 6 ya. Yang kedua, masing-masing anak membeli 3 es krim. Selanjutnya, ditanya. Apa yang ditanyakan? Jumlah semua es krim yang dibeli Putri dan teman-temannya. Dan yang selanjutnya dijawab. Nah, karena Putri dan 5 temannya itu 6, jadi di kalimat matematikanya ditulis 6 dikali 3, karena masing-masing anak membeli 3, sehingga 6 kali 3 sama dengan 18. Kesimpulannya, jadi jumlah semua es yang dibeli adalah 18 es krim. Seperti itu ya cara menyelesaikan soal cerita tentang perkalian. Nah, selanjutnya ketika kita bermain pasti ada aturannya. Apa saja toh aturan dalam bermain itu? Yang pertama, jangan lupa berpamitan kepada orang tua terlebih dahulu. Salim dulu, pamit kita mau bermain kemana, seperti itu ya. Yang kedua, memberi salam ketika datang. Kalau kita ke rumah teman, salam dulu. Jangan langsung teriak-teriak, Ino, Ino. Jangan seperti itu. Tapi kita ketok dulu, kemudian beri salam yang sopan. Yang ketiga, berkata dan bersikap yang sopan. Yang keempat, ketika bermain, kita tidak boleh bertengkar dan berebut mainan dengan teman. Harus rukun ya. Yang kelima, ketika bermain, tidak boleh sampai lupa waktu. Waktunya pulang, ya pulang. Waktunya sholat, ya sholat dulu. Yang keenam, bermain tidak boleh curang. Yang ketujuh, setelah selesai bermain, jangan lupa mainannya dirapikan. Jangan ditinggal pulang, tapi berantakan. Tapi harus dirapikan terlebih dahulu ya. Yang delapan, terakhir, sebelum pulang, jangan lupa berpamitan kepada teman atau orang tua yang ada di rumah teman kita itu. Oke? Nah, kalau di pembelajaran sebelumnya, tema sebelumnya kita belajar tentang gerak dasar lokomotor, kali ini kita akan belajar tentang gerak dasar non-lokomotor. Gerak yang tidak berpindah tempat. Contohnya, gerakan menarik dan mendorong dengan lengan, seperti itu. Nah, ada gambar apa itu? Anak-anak bermain tarik tambang. Apa ya kira-kira manfaat permainan tarik tambang itu? Nah, permainan tarik tambang bermanfaat untuk melatih kekuatan lengan dan tungkai kita, ya. Kita tarik-tarik itu yang kuat lengan dan tungkainya. Oke. Nah, kegunaan benda selanjutnya. Tadi ketika bermain tarik tambang, mesti kita menggunakan tali tambang. Nah, kalau tali tambang itu, tali tambang ada yang digunakan itu terbuat dari serat kasar, sehingga tali memiliki sifat yang kuat dan tidak licin. Selain itu, tali juga berguna untuk banyak hal seperti membuat jemuran, mengikat benda, mengikat hewan, seperti itu ya. Jadi kegunaan benda itu ada banyak dan membantu kita. Setelah
kita bermain, kita haus, kita bisa minum. Ketika kita minum, kita menggunakan botol. Botol biasanya terbuat dari plastik. Botol yang terbuat dari plastik itu memiliki kelebihan yaitu tidak mudah pecah dan harganya lebih murah. Itu adalah contoh dari kegunaan benda, masih banyak yang lainnya. Adapun tugas kalian di rumah untuk soal evaluasinya, jangan lupa dikerjakan, siapkan buku untuk bicara. Ada 6 soal ya. Oke. Nah, demikian video dari Ustazah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jangan lupa Ustazah tunggu tugasnya. Oke? Nah, selamat mengerjakan dan sukses selalu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan. Oke? Akhir kata dari Ustazah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.